sepakat ittafaqal ulama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang muslim mengikuti perayaan Natal. Satu. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, justru mereka kelak, sebagian di antara para orang-orang muslim akan mengikuti tradisi mereka, bangga mereka berpakaian-pakaian hal tersebut. Ini tuntutan pekerjaan, Pak Ustaz. Kalau kami tidak pakai, kami dipecat. Ketika tergantung dengan nyawa dan kita tak bisa mendapatkan tempat lain, itu lain cerita dalam hukum. Tetapi dalam kondisi yang lapang, jangan berbangga hati ketika memakai. Mengokohkan akidah adalah perbuatan yang sangat sulit. Kita berani menggunakan atribut orang-orang yang lain, tapi kita tidak bangga melaksanakan sunnah-sunnah kita. Orang berpakaian jubah, kita lecehkan. Orang berpakaian cadar, kita hina. Orang berpakaian, mohon maaf, berpakaian-pakaian Nasrani, pada tanggalnya kita anggap itu toleransi. Nah, ini yang disebut dengan kemunafikan. Yang pertama, mengikuti. Yang kedua, kita biasa menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Nabi mengkhawatirkan satu keadaan kata Nabi di akhir zaman itu, orang-orang masuk ke dalam masjid bukan untuk salat, tapi kalaupun mereka salat, mereka bukan bagian daripada orang-orang beriman, kata Nabi. Yushaku an yusallu fi akhir zaman fi masajidihim. Ada orang-orang yang salat di akhir zaman itu, kata Nabi, mereka salat di masjid mereka, la yakunu fihi mu'minun. Di antara mereka justru tidak ada orang-orang beriman. Apa maksud hadis ini? Maksud daripada hadis ini, Nabi ingin sampaikan kepada kita bahwa bermunculannya di akhir zaman itu manusia-manusia yang sangat munafik, dan kenifakan mereka itu tampak. Uniknya, orang-orang yang dahulu sebelum terjadinya era-era modern begini, kenifakan yang terjadi pada saat itu mereka sembunyi-sembunyi. Ketika Abu Ubaid bin Salul kerjasama dengan Ka'ab ibn Ashraf, ada namanya Ka'ab ibn Ashraf, pemuka Yahudi Bani Nadir yang diusir dari Madinah oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pertama kali diusir oleh Nabi dari Madinah ila Khaybar, mereka pindah ke Khaybar. Dan Yahudi Bani Nadir ini sama satu karakter dengan Yahudi Bani Quraidah, yang oleh umat muslim, ada di antara umat muslim yang kerjasama dengan mereka, namanya Abu Ubaid bin Salul, gembong daripada manusia munafik pada saatnya. Turunlah surat Al-Hasyr ayat 1 sampai 5. Bahkan ada sebab turunnya ayat 1 kemudian ayat 5. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa fil ard wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr, kata Nabi. Ada pada periode Nabi Allah sebutkan dalam Al-Quran li awwalil hasyr. Kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir mengatakan, awwalil hasyr di sini yaitu perpindahan mereka pertama sekali, perpindahan mereka untuk pertama kali terjadi pada periode baginda Nabi Muhammad SAW. Wa akhirul hasyr, dan akhir daripada perpindahan mereka pada masa Umar bin Khattab fi khilafatihi, di masa kepemimpinan Umar bin Khattab. Pada masa baginda Nabi itu Bani Nadir, Yahudi Bani Nadir diusir dari Madinah ke Khaybar, yang kelak disebut dengan perang Khaybar pada masanya. Jadi di Khaybar dan Tabuk itu ada dua daerah di sekitar Madinah, dua daerah, Khaybar dan Tabuk, itu isinya kaum Yahudi semua, mayoritas Yahudi yang diusir oleh baginda Nabi. Maka diperangilah oleh Nabi, namanya Ghazwatu Tabuk, perang Tabuk. Yang Khaybar diperangi oleh Nabi, namanya Ghazwatu Khaybar, perang Khaybar. Dalam persoalan ini, ketika Nabi mengusir kaum-kaum Yahudi Bani Nadir, muncul kelompok namanya Abu Ubaid bin Salul, yang dikepalai oleh Abu Ubaid bin Salul, yang dikenal dengan munafiqun minal muslimin, orang munafik dari muslim. Apa kata Abu Ubaid kepada para sahabat ketika itu? Mengapa kalian harus ikut berperang? Kenapa kalian harus ikut berperang? Perperangan itu justru hanya menimbulkan pertumpahan darah dan kerusakan. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk menghancurkan rumah-rumah, pohon kurma,
daripada kelompok Yahudi Bani Nadir, mereka pun ikut bersuara. Apa kata kelompok Yahudi Bani Nadir? Ya Muhammad, kenapa engkau melakukan kerusakan, melakukan penghancuran, pembakaran, pemotongan, termasuk kurma? Kemudian dijawab sama baginda Nabi, kata mereka, bukankah engkau menyerukan kepada rakyatmu untuk tidak melakukan kerusakan? Sementara engkau melakukan kerusakan, engkau tidak sejalan dengan apa yang kau katakan, kata mereka, kata Yahudi kepada Nabi Muhammad. Disepakati oleh kelompok Yahudi, oleh kelompok munafik. Nah, ini istilah sekarang ini sederhananya begini. Kalau kita sederhanakan, ketika Islam bertajuk rahmatan lil alamin, ketika Islam menjadi satu kelompok yang bisa menerima semua golongan, muncul kelompok-kelompok yang intoleran dalam Islam menurut pandangan mereka. Sebutlah kelompok intoleran ini yang tidak mau bertoleransi dengan kelompok-kelompok yang lain, baik agama maupun ekstremis yang lain. Sehingga oleh kaum-kaum munafik yang berada di tengah umat muslim, mengapa kalian tidak intoleran? Mengapa kalian tidak toleransi sementara Islam mengajarkan toleransi? Berarti Anda tidak sejalan dengan Islam. Ini sama seperti yang dikatakan oleh Yahudi tadi. Mengapa engkau mengapa engkau melakukan kerusakan sementara engkau menyerukan masyarakat untuk tidak melakukan kerusakan? Apa kata kaum munafik? Sepakat. Nah, orang munafik sekarang begitu. Islam rahmatan lil alamin, tapi mengapa Islam tidak toleran terhadap agama lain? Nah, ini persoalan, Pak. Bentar lagi ini bulan Desember. Selalu kita mengingatkan kepada kita semua, di bulan Desember ini banyak kejadian-kejadian jahiliyah yang diikuti oleh umat muslim. Jahiliyah. Terutama yang pertama itu pada tanggal 25. Terjadi perdebatan fatwa, justru yang memprotes fatwa itu dua. Satu dari kaum Nasrani, yang kedua dari kaum umat muslim. Itu nifak yang sesungguhnya. Apa kata kaum muslim? Mengapa mengeluarkan fatwa tentang orang yang mengikuti perayaan Natal? Itu intoleran, katanya. Padahal Nasrani nggak pernah minta untuk kita ngikutin. Tapi justru yang membantah fatwa tersebut adalah umat muslim. Inilah yang disebut dengan nifak atau munafik tadi. Maka Majelis Ulama Indonesia mengatakan dalam fatwanya 1980-an itu, kata Majelis Ulama Indonesia, tidak ada istilah toleransi dalam istilah akidah. No toleran dalam istilah akidah. Jadi jangan paksakan umat muslim untuk mengikuti, dan jangan paksakan umat muslim untuk mencampur adukkan agama mereka. Nah, sejalan dengan yang dilakukan oleh kaum munafik yang tadi, yang mengikuti perkataan kaum Yahudi. Sehingga apa kata Nabi? Kami mengusir Anda, menghancurkan Anda, memusuhi Anda, menghabisi Anda karena Anda perusak. Karena memang Yahudi itu dasarnya perusak. Sehingga Yahudi Bani Nadir diusir itu bukan tanpa sebab. Ada sebabnya adalah mereka melakukan kerusakan, mengadu domba, menghasut dan lain sebagainya. Sampai Nabi usir. Nabi usir, kata Nabi, pergi. Jangan ada yang tinggal sedikit pun. Bahkan mereka yukhribuna buyutahum biaidihim. Mereka menghancurkan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Kenapa mereka hancurkan rumah mereka? Biar umat muslim tidak mengambil manfaat dari rumah yang mereka tempati. Justru kata Nabi, kami tidak mau mengambil manfaat, justru kami ikut menghancurkan. Yukhribuna buyutahum min dakhilil baiti wal muslimuna wal mu'minuna yukhribuna buyutahum min kharijil baiti. Mereka orang-orang Yahudi menghancurkan rumah mereka dari dalam, umat muslim ikut menghancurkan dari luar. Semua dihabisi oleh umat muslim. Sehingga pada masa yang kedua, Bani Nadir ini diusir oleh Umar bin Khattab dari Khaybar ke Palestina, Syam. Diusir pokoknya. Ketika diusir, mereka pergi ke Khaybar dan didukung oleh kelompok-kelompok munafik tadi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, apa yang ingin kita sampaikan? Yang ingin kita sampaikan adalah pengaruh nifak atau kemunafikan di akhir zaman itu sangat besar sekali dalam merubah pola pikir umat muslim agar mereka jauh daripada keislaman itu. Yang kedua, pengaruh kaum-kaum munafik dalam membuat kita jauh daripada akidah, untuk keluar daripada akidah as-sahihah, akidah yang benar, sangat besar sekali. Kita ambil contoh,
Salah satu contoh kita adalah sebentar lagi ada istilah perayaan tahun baru, dan ini berada di tengah umat muslim. Kita bukan anti dengan tradisi, tetapi tradisi yang menerobos batas-batas syariat itu nggak benar dan jangan kita ikuti. Ada umat muslim yang mengikuti banyak. Apa alasan mereka? Hanya sebatas hiburan dan tradisi. Dan tradisi yang keluar daripada batas Islam ketika diikuti, fasik. Mereka fasik. Justru ketika tradisi itu mereka cari dalil untuk memperkuat tradisi-tradisi yang keluar daripada Islam, itu yang disebut dengan kemunafikan. Nah, dalam Desember ini itu kita akan lihat, Pak. Yang pertama, kejahiliahan. Yang pertama, ke perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan-perbuatan kaum kufar yang dilarang oleh agama. Yang pertama, mengikuti perayaan mereka. Sepakat ittafaqal ulama, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram bagi orang muslim mengikuti perayaan Natal. Satu. Yang kedua, kata baginda Nabi Muhammad SAW, justru mereka kelak, sebagian di antara para orang-orang muslim akan mengikuti tradisi mereka. Apa kata Nabi? Laisa minna man amila sunnata bighairina. Bukanlah dari golongan kami mereka yang mengikuti tradisi-tradisi selain daripada Islam, selain daripada baginda. Kata Nabi, apa tradisinya? Berpakaian. Bangga mereka berpakaian-pakaian hal tersebut. Ini tuntutan pekerjaan, Pak Ustaz. Kalau kami tidak pakai, kami dipecat. Ketika tergantung dengan nyawa dan kita tak bisa mendapatkan tempat lain, itu lain cerita dalam hukum. Tetapi dalam kondisi yang lapang, jangan berbangga hati ketika memakai. Ini poin penting bagi kita orang beriman. Mengokohkan akidah adalah perbuatan yang sangat sulit. Kita berani menggunakan atribut orang-orang yang lain, tapi kita tidak bangga melaksanakan sunnah-sunnah kita. Orang berpakaian jubah kita lecehkan, orang berpakaian cadar kita hina, orang berpakaian, mohon maaf, berpakaian-pakaian Nasrani pada tanggalnya kita anggap itu toleransi. Ketika umat muslim menggunakan pakaian-pakaian yang dianggap dari arah ke timur-timuran, mereka anggap sebagai intoleran. Ini adalah teroris, ini sok suci dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan kemunafikan. Yang pertama, mengikuti. Yang kedua, kita biasa menggunakan pakaian-pakaian tersebut. Bangga kita menggunakan atribut-atribut mereka. Mohon maaf kepada siapapun yang mengaku beriman kepada Allah, tidak usah kita mengikuti, tidak akan menambah kehinaan, begitu juga kemuliaan kita. Justru kalau kita menggunakan di hadapan Allah, justru kita terhina. Mungkin kita bangga di hadapan manusia. Bahkan Nabi sebutkan, ada orang yang dihormati dan dihargai di depan manusia, di depan Allah justru dihinakan. Kita tinggal pilih, mau jadi manusia yang dihinakan atau manusia yang dimuliakan di hadapan Allah. Lebih baik dihinakan di hadapan manusia tapi dibanggakan di hadapan Allah, daripada dimuliakan di hadapan manusia tapi dihinakan di hadapan Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Yang ketiga, adanya unsur trompet. Kita mengikuti trompet. Jangan sampai umat mukmin mengikuti tradisi-tradisi jahiliyah seperti ini. Yang keempat, nanti kita bisa lihat mencampur adukkan antara agama dengan agama yang lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada unsur pluralisme dalam hal-hal tersebut yang harus kita hindari. Bertahanlah menjadi seorang yang beriman. Tidak akan merugi, tidak akan pernah merugi seorang mukmin ketika tidak mengikuti tradisi-tradisi yang lain. Apa kata baginda Nabi Muhammad SAW? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhu. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka bagian daripada kaum tersebut. Dan ini harus menjadi kunci bagi orang-orang beriman, harus menjadi perhatian yang besar bagi orang-orang beriman. Yang kedua, yang akan kita hadapi perayaan tahun baru, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Daripada kemunafikan orang-orang munafik di akhir tahun, melakukan perayaan tahun baru yang tidak berdasarkan sama sekali.
Apa pernah dilakukan oleh Nabi? Enggak pernah. Sahabat Nabi enggak pernah. Tabi'in enggak pernah. Tabi'in enggak pernah. Tabi'in enggak pernah. Siapa yang pertama kali melakukan? Paus. Bahkan yang bukan beragama Islam, diikuti oleh umat muslim. Yang mohon maaf, jika tradisi itu ternyata bisa menghadirkan, sangat memungkinkan menghadirkan ladang kemaksiatan. Dan kedua yang paling besar lagi, kenifakan yang terjadi memunculkan karakter nifak. Apa itu? Perbuatan yang tidak bermanfaat dalam diri seorang mukmin. Bangga kita datang ke sana, dalam perayaan tahun baru kita rayakan semeriah mungkin, kita keluar rumah beramai-ramai, kita bangga melihat mercon berterbangan. Sementara mohon maaf, kita tidak bangga ketika membaca Al-Quran, kita tidak bangga ketika kita sholat berjamaah, tapi kita bangga dan bahagia ketika melihat sesuatu yang tidak bermanfaat dalam diri umat muslim itu sendiri. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, ma la ya'nihi. Sesuatu yang sangat tidak bermanfaat dilakukan oleh umat muslim, justru itu sebenarnya menjadi satu hal yang sangat-sangat tercela bagi umat muslim itu sendiri. Maka tak salah, karena di dalam Islam itu ada 3 tingkatan. Ada muslim, ada mukmin, ada muhsin. Mungkin orang-orang muslim mungkin terdeteksi dengan kemunafikan, mungkin juga terdeteksi dengan kefasikan orang-orang muslim. Orang-orang muslim. Kenapa? Karena mereka muslim, bukan mukmin. Orang muslim belum tentu mukmin, orang mukmin sudah mesti muslim. Banyak orang-orang muslim yang KTP, salat tidak, mengerti agama tidak, baca Quran tidak. Tapi orang mukmin sudah mesti muslim, karena gerbang pertama yang harus mereka terima adalah Islam. Maka tak salah ketika banyak orang-orang munafik tapi beragamakan Islam. Kenapa? Karena mereka nifak. Karena masuk ke dalam Islam cukup bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi tanpa sadar mereka mengingkari syahadat mereka. Ini yang disebut dengan nifak, mengingkari persyahadatan mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu di antara karakter orang-orang munafik atau Dr. Aid Al-Qarni mengingkari persyahadatan mereka kepada Allah dan Rasulnya melalui apa? Tradisi-tradisi jahiliyah yang terjadi. Maka tak salah Bapak Ibu, ketika baginda Nabi mengatakan dalam hadisnya, kata Nabi, sayusibu ummati da'al umam, kelak umatku akan terjangkit penyakit-penyakit jahiliyah pada masanya. Ada 6 kata Nabi. Yang pertama, al-asyar wal batar, orang yang kufur akan nikmat Allah dan berlebihan dalam nikmatnya. Yang kedua, at-takatsur wat tanajus fid dunya, berlomba-lomba mencari harta, berlomba-lomba mencari dunia dan bermegah-megahan tanpa mau mempertimbangkan kebenaran dan kebaikan dalam agama. Yang kelima dan keenam, at-tabaghut wat tahasud, kebencian. Nah, kebencian dan kedengkian yang timbul dalam diri seorang muslim terhadap, ketika dia benci terhadap muslim yang lain dan kokoh dengan pendirian dia untuk meningkatkan atau meninggikan toleransi, sementara menabrak batas-batas daripada akidah, ini yang kemudian disebut sebagai orang-orang yang terjerumus dalam kenifakan. Kemudian yang ke-25 kata Dr. Al-Qarni, mendustakan janji-janjinya kepada Allah. Satu diantaranya adalah tradisi tersebut. Orang yang melakukan tradisi-tradisi jahiliyah yang tak pernah dilakukan oleh agama Islam, yang tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, tidak dicontohkan oleh para sahabat tabi'in, tabi'in dan para alim saleh al-khalaf, tak pernah dicontohkan. Tapi dicontohkan umat muslim sekarang. Banyak yang melakukan tradisi tersebut, nifaq. Dalam istilah lain mereka mendustakan janji mereka kepada Allah. Salah satu janji yang kita sebut sebagai orang beriman, janjinya orang beriman kepada Allah itu tidak melakukan kerusakan di muka bumi ini. Dan apa yang dilakukan oleh umat manusia hari ini lebih daripada kerusakan. Janji mereka ingkari, beriman kepada Allah tapi berdusta di hadapan Allah. Apa janji mereka? Janji mereka adalah, kami tetap beriman kepada Allah, tidak akan melakukan kerusakan. Wallahi, kami akan kedepankan kepentingan rakyat. Tapi ternyata berdusta di hadapan Allah. Apa dusta yang mereka lakukan? Semuanya. Dan bahkan banyak manusia munafik hari ini melakukan pencitraan di hadapan manusia. Dan Allah tidak tidur
akan kezaliman yang mereka lakukan. 26. Lebih memperhatikan zahir dan mengabaikan batin. Inilah orang-orang munafik. Secara zahir tampak seperti orang beriman, tapi hati mereka kufur akan nikmatnya Allah. Apa contohnya? Contohnya, lisan mereka berani mengatakan kebaikan, kita harus bersatu berdamai, tapi dalam hatinya membenci umat muslim yang lain. Kalau lisan kita berani mengatakan mencintai muslim, harusnya hati kita bisa mencintai sesama muslim, bukan justru untuk menyakiti dan kemudian membenci muslim yang lain. La ba'sa bil qaumi min tulin wa min 'azamin jismul bighali wa ahlamul asafir. Tidak ada artinya ketinggian dan kebesaran badan suatu kaum. Badannya keledai, bak keledai, angan-angannya bak burung pipit. Seperti sesuatu yang dikiaskan dalam kiasan tersebut. Tidak ada artinya ketinggian dan kebesaran badan suatu kaum. Artinya tidak ada gunanya seseorang berbicara besar, seolah-olah hebat di hadapan manusia, tapi ternyata mereka hanya bangkai, hanya butiran debu di hadapan Allah yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kamu melihat mereka, tubuh-tubuh mereka menjadikan kamu kagum. Wa minan nasi may yu'jibuka qaumuhu. Ada orang-orang yang kagum. Ternyata kekaguman kita terhadap orang tersebut justru mereka di hadapan Allah tak bermanfaat, justru bukan bagian daripada golongan-golongan yang dicintai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Dr. At-Al-Qarni yang ke-27, ada orang-orang yang sombong dalam berbicara. Wa minan nasi may yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran, ada manusia-manusia lisannya pandai sekali berbicara, tapi hatinya busuk. Hatinya busuk. Dan ini kita temukan di akhir zaman. Hari ini kita sudah menemukan apa yang terjadi. Apa yang disampaikan oleh Dr. Al-Qarni dalam kitab yang dia sampaikan, semua terjadi. Semua ditampakkan. Tergantung kecerdasan manusia hari ini melihat kebenaran yang disampaikan. Nah, kita mau jaga diri atau tidak itu tergantung pada kita, Pak. Kita mau terjebak dalam kenifakan atau tidak itu tergantung pada diri kita. Kalau kita sadar akan keadaan hari ini, seharusnya umat mukmin yang sadar akan keadaan hari ini itu bisa mengambil pelajaran. Kita ambil contoh. Kata Allah dalam Al-Quran, Zaharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydinas. Kerusakan di muka bumi ini disebabkan kelakuan manusia itu sendiri. Tahu Bapak Ibu apa alasannya? Kata Allah dalam Al-Quran, liyudhiqahum ba'dallazi ma'amilu bih la'allahum yarji'un. Sengaja kami tampakkan kehancuran itu gara-gara perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Siapa penyebabnya? Nifak, manusia munafik. Siapa mereka? Pendusta. Siapa mereka? Yang melakukan manipulatif, yang selalu melakukan manipulasi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, justru hari ini zaharul haq, bukan zaharul fasad, tapi zaharul haq. Kebenaran itu terungkap. Betapa Allah serius menunjukkan ujiannya bagi orang-orang beriman hari ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran itu? Apakah kita beriman atau justru kita kembali dalam kekufuran? Kemudian dikatakan di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang keempat, dan jika mereka berkata, kamu mendengarkan perkataan mereka, tapi justru perkataan mereka tidak memberikan asar dalam hatimu. Tidak ada sama sekali asar bagi kita. Nah, kita ambil contoh Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Muncul kelompok-kelompok hari ini yang mendustakan Al-Quran. Ada kelompok-kelompok tertentu hari ini yang mereka buat podcast, tapi podcastnya khusus untuk mencela Al-Quran. Dia bilang dalam Al-Quran, dalam podcastnya itu, Al-Quran ini tak selaras dengan zaman. Al-Quran itu tak lagi bisa dijadikan pedoman. Al-Quran itu sebagai Muhammad itu telah melakukan penipuan. Di dalam Al-Quran ada kalimat di dalam Al-Quran bahwa Muhammad itu umyun, buta. Lah kok bisa diambil manfaat dari seorang yang buta dan lain sebagainya. Dan ini adalah karakter manusia-manusia munafik yang justru di dalam podcast tersebut pelakunya adalah umat muslim. Kalau kita kembalikan kepada kasus, perhatikan baik-baik. Kasus perayaan Natal. Siapa yang memprotes, yang mengatakan intoleran? Yang mengatakan intoleran adalah umat muslim. Tapi umat orang-orang Nasrani tidak pernah nuntut bahwa kita untuk mengucapkan hal tersebut. Tidak pernah. Mereka tidak nuntut kita untuk ngikutin, tidak pernah nuntut.
Bahkan mereka tidak pernah menuntut kita untuk mengucapkan selamat Natal kepada mereka, tidak pernah nuntut. Tapi mengapa kita yang heboh sampai kita harus protes terhadap fatwa-fatwa tersebut? Kenapa ini kita sampaikan? Ini penyakit tahunan yang terus terjadi, bahkan dihebohkan seolah-olah muslim ini tidak toleran. Jangan ajarkan umat, jangan ajarkan Islam bertoleransi, karena pada masanya Islam lebih toleran daripada toleransi itu sendiri. Kalau tidak toleransi sudah habis itu. Gereja-gereja itu di bumi hanguskan sama Umar bin Khattab pada masanya ketika penaklukan Syam, Palestina pada masanya yang kedua. Pada masa Nabi, pada masa Umar bin Khattab, justru pada masa Umar bin Khattab menghargai, dibiarkan gereja itu. Kalian silakan, kata. Disebutkan dalam beberapa riwayat saking toleransinya Umar bin Khattab, dituliskan dalam tulisan seorang penulis itu, Hamid Fahmi Zarkasi, beliau kata saking toleransinya Umar bin Khattab, Umar katakan kepada masyarakat di situ ketika setelah ditaklukkannya Palestina, silahkan kalian beribadah sesuai dengan ibadah mereka, sesuai dengan agama kalian masing-masing. Dan Umar bin Khattab tidak menghancurkan apapun, dan mereka tidak minta kepada Umar bin Khattab untuk mengikuti, sama sekali tidak minta. Kurang toleransi apa kita? Justru kita berharap kepada umat muslim yang munafik ini, sadarlah, taubatlah kalian, taubatlah, dan tidak usah paksa orang. La ikraha fid din. Islam tak pernah memaksa orang untuk masuk ke dalam agama, tidak pernah. Apa pernah kita memaksakan? Tidak pernah, Pak. Kita nggak pernah memaksakan orang untuk masuk agama kita. Tapi justru harusnya sebaliknya. Jangan paksakan umat muslim mengikuti tradisi-tradisi yang bukan bagian daripada tradisi perbuatan mereka. Tidak memahami agama, kata Dr. Aidan Al-Qarni, yang ke-28 adalah tidak memahami agama dengan baik dan benar. Udkhulu fis silmi kaffah, kata Abu Bakar Ba'asyir dalam nasihatnya ketika perjumpaan dua alumni 212. Meskipun Abu Bakar Ba'asyir bukan daripada alumni 212, tapi Abu Bakar Ba'asyir menyampaikan dalam ceramahnya yang hanya 5 menit. Kata Abu Bakar Ba'asyir begini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Hei orang beriman, masuk ke dalam Islam secara kafah, jangan ngikut-ngikut langkah syaitan. Itu musuh yang nyata. Hari ini perkataan itu terbukti. Kenapa? Banyak sekali syaitan-syaitan yang berada di sekitar kita. Justru syaitan-syaitan itu adalah muslim itu sendiri yang membisikkan kita. Itu khutwat yang paling nyata. Ketika orang kafir tak berhasil menghancurkan kita, salah satu jalan untuk menghancurkan umat muslim terbaik adalah cari umat muslim yang munafik yang bisa dihancurkan. Perhatikan hari ini, Islam diobrak-abrik hanya karena manusia munafik yang berada dalam kelompok-kelompok Islam itu sendiri. Maka kita perlu pemahaman agama yang baik. Yang ke-29 kita habiskan, kita selesaikan. Satu lagi, bersembunyi dari manusia dan menentang Allah dengan dosa. Dulu ada seorang wanita, ya Allah, saksikan aku sedang bermaksiat, kata dia. Nah, ini adalah munafik yang sesungguhnya, Pak. Menantang Allah. Fir'aun menantang Allah. Banyak yang menentang Allah tuh banyak. Nah, manusia akhir zaman ternyata banyak juga. Ada artis yang menentang Allah. Apa kata artis tersebut? Mana Allah itu? Nih lihat nih, aku sedang melakukan zina, kata dia. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bahasa lain adalah ketika ada manusia bermaksiat secara terang-terangan, itulah yang disebut dengan menentang Allah. Bermaksiat secara terang-terangan. Wa idza khalauta bi raibatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ilal isyan fastahyi min nadharin illa lahu wa qul laha innal ladzi khalaqaz zalam yarani. Jika engkau sendiri dengan kebimbangan dalam gelap sedangkan hawa nafsumu mengajak pada perbuatan maksiat, hendaklah engkau merasa malu dari pandangan Rabbmu dan katakan kepada hawa nafsumu, sesungguhnya zat yang menciptakan gelap kini melihatku. Artinya orang yang menentang Allah itu yang dengan sadar bermaksiat, yang dengan sadar bermaksiat. Hari ini tak ada yang tak sadar. Tak ada koruptor-koruptor itu yang tak sadar. Oh, aku khilaf. Tidak ada khilaf itu. Sadar semua tuh koruptor itu, sadar. Karena nikmatnya duit itu tadi. Tapi mereka sadar itu. Cuma ya begitulah keadaan kita sekarang.
Yang terakhir, yang ke-30, senang dengan musibah yang menimpa orang-orang beriman dan dengki terhadap kebahagiaan mereka. Apa kata orang-orang munafik? Tuh, rasain. Mana Tuhanmu ketika engkau datang mendapatkan musibah? Mana Tuhanmu yang membantumu? Tidak ada. Itulah akibat karena sok beriman kepada Allah, tapi ternyata justru engkau diberikan ujian. Mohon maaf Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan musibah. Ada orang yang berkata demikian. Apa kata mereka? Kata mereka, mana Tuhan, di sini banyak orang-orang beriman, kenapa Allah masih kasih kami cobaan? Nah, ini orang munafik Pak. Jangan terjebak dalam akidah yang sesat. Apa kata mereka? Banyak orang beriman, tapi kenapa Allah tetap hancurkan? Lebih baik kami bermaksiat tapi tidak ada ujian. Kami tidak sholat tapi tidak ada musibah. Sementara di tempat-tempat sana orang itu serambi Mekah dan lain sebagainya, mereka taat beribadah, tapi kenapa masih Allah kasih kehancuran? Nah, inilah jebakan orang-orang munafik terhadap orang-orang muslim. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tergantung umat mukmin memahami dan memaknai arti musibah. Bagi orang beriman, musibah adalah ujian. Yang pertama, menghapus dosa. Yang kedua, ujian kesabaran. Yang ketiga, mengangkat derajat dia semakin tinggi bagi beriman. Tapi bagi orang yang tidak beriman kepada Allah, yang pertama itu adalah azab bagi mereka. Yang kedua, orang yang ditimpa musibah tapi mereka tidak sabar, kehinaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari 30 yang disampaikan oleh Dr. Ed Al-Qarni, semuanya bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Justru kesadaran kita, keimanan kita, kekuatan kita untuk tetap istiqamah dalam keimanan yang perlu kita jaga dan waspadai. Jangan sampai kita yang terjebak dalam tradisi-tradisi jahiliyah yang menyebabkan kita menjadi manusia yang munafik. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.